Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmadanianti dengan NIM P07202170027, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kaltim jurusan Sarjana Keperawatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan seminar proposal skripsi saya yang berjudul Hubungan Tingkat Kecemasan dengan Prevalensi Kejadian Insomnia pada Wanita Menopause di Posyandu Lansia Puskesmas Lempake, Samarinda. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Ibu Nurse Jasmawati, Sarjana Keperawatan Magister Kesehatan selaku Ketua Penguji, Ibu Nurse Nilam Norma, Sarjana Keperawatan Magister Kesehatan selaku Anggota Penguji 1, dan Ibu Nurse Indah Nuri Mamah, Sarjana Sains Terapan Magister Kesehatan selaku Anggota Penguji 2. Baik, langsung saja untuk latar belakang dari penelitian ini. Berdasarkan data internasional, data dari WHO tahun 2014 bahwa tahun 2030 mendatang diperkirakan jumlah wanita di dunia yang memasuki fase menopause akan mencapai 1,2 miliar wanita. Berdasarkan data nasional di Indonesia pada tahun 2025, wanita menopause diperkirakan mencapai 60 juta wanita menopause berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik. Pada tahun 2015, angka harapan hidup di Indonesia tahun 2019 yaitu 73,33 tahun. Pada wanita lebih tinggi dibanding pria, 69,44 tahun. Peningkatan usia harapan hidup menyebabkan jumlah wanita mengalami menopause semakin banyak. Berdasarkan hasil studi pendahuluan saya di Posyandu Lansia Puskesmas Lempake, Samarinda, didapatkan wanita berusia 45-59 tahun sebanyak 454 orang dan usia 60 tahun ke atas sebanyak 246 orang diperkirakan telah memasuki fase menopause. Lalu, prevalensi insomnia lebih tinggi pada individu yang lebih tua dibandingkan populasi yang lebih muda. Prevalensi keseluruhan gejala insomnia berkisar antara 30% hingga 48% pada lansia menurut Patel et al. 2018. Insomnia merupakan keluhan yang paling umum selama transisi menopause dan pasca menopause menurut Kim et al. 2018. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap insomnia selama periode menopause adalah hot flashes, menurut Composto et al. 2019. Hasil penelitian diperoleh data bahwa 63% wanita menopause mengeluhkan gangguan tidur atau insomnia, menurut Wijayanti 2016. Insomnia juga disebabkan karena kadar serotonin yang menurun akibat dari jumlah estrogen yang kadarnya juga menurun. Dampak dari kadar serotonin yang menurun ini dapat menyebabkan kecemasan dan sulit tidur, menurut Wijayanti 2017. Hasil Study of Women Health Across the Nation atau SWAN, sebuah studi longitudinal multiens berbasis komunitas mengenai penuaan ovarium, menunjukkan bahwa kecemasan lazim terjadi selama transisi menopause pada awal postmenopause. Namun, hubungan antara kecemasan dan tahap menopause perlu diteliti lebih lanjut menurut Tang et al. 2018. Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang sudah dijelaskan di atas, maka peneliti berminat untuk melakukan penelitian dengan judul Hubungan Tingkat Kecemasan dengan Prevalensi Kejadian Insomnia pada Wanita Menopause di Posyandu Lansia Puskesmas Lempake, Samarinda. Untuk rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas yaitu apakah ada hubungan antara tingkat kecemasan dengan prevalensi kejadian insomnia pada wanita menopause di Posyandu Lansia Puskesmas Lempake, Samarinda. Selanjutnya untuk tujuan penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu ada tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umum yaitu mengetahui hubungan antara tingkat kecemasan dengan prevalensi kejadian insomnia pada wanita menopause di Posyandu Lansia Puskesmas Lempake, Samarinda. Untuk tujuan khusus yaitu yang pertama, mengidentifikasi karakteristik responden berdasarkan umur, pekerjaan, dan tingkat pendidikan. Yang kedua, mengidentifikasi tingkat kecemasan pada wanita menopause. Yang ketiga, mengidentifikasi prevalensi kejadian insomnia pada wanita menopause. Dan yang keempat, menganalisa hubungan tingkat kecemasan dan prevalensi kejadian insomnia pada wanita menopause di Posyandu Lansia Puskesmas Lempake, Samarinda. Untuk manfaat, penelitian ini terbagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktisi. Untuk manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan di bidang ilmu keperawatan dalam melakukan asuhan keperawatan pada wanita menopause.
Untuk manfaat praktisi bagi tenaga kesehatan, dapat memberikan informasi kepada tenaga kesehatan tentang tingkat kecemasan terhadap prevalensi kejadian insomnia pada wanita menopause dan dapat melakukan penata laksanaannya. Bagi responden, dapat memberikan manfaat pengetahuan tentang tingkat kecemasan terhadap prevalensi kejadian insomnia pada wanita menopause. Dan bagi posyandu lansia, si penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan sebagai bukti nyata akan hubungan tingkat kecemasan dengan prevalensi kejadian insomnia pada wanita menopause. Yang keempat, bagi Puskesmas Lempake Samarinda sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan terhadap program-program pencegahan kecemasan terhadap insomnia pada wanita menopause. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu peneliti selanjutnya tentang hubungan tingkat kecemasan dengan prevalensi kejadian insomnia pada wanita menopause. Selanjutnya ada kerangka teori. Menurut The Council of Affiliated Societies atau CAMS, mendefinisikan menopause sebagai menstruasi yang berhenti secara permanen bukan karena penyakit, melainkan proses alamiah akibat dari berkurangnya produksi ovum. Wanita yang dinyatakan menopause ini jika tidak mengalami siklus menstruasi selama 12 bulan berturut-turut. Lalu, pada saat menopause akan terjadi 4 perubahan, pada perubahan fisik, psikologis, perubahan organ reproduksi, dan perubahan hormonal. Selain 4 perubahan tersebut, saat menopause juga terjadi insomnia. Faktor-faktor yang mempengaruhi insomnia yang pertama, itu ada sulit jatuh tidur. Pertama, kondisi medis, ini seperti kondisi yang menyakitkan atau tidak menyenangkan. Yang kedua, kondisi psikiatrik seperti kecemasan. Yang kedua, sulit tetap tidur. Pertama juga kondisi medis seperti sindrom apnu tidur, yaitu gangguan tidur yang ditandai dengan mendengkur atau kantuk yang berlebih. Yang kedua ada faktor diet, kejadian, episodik, efek zat atau putus zat. Terus yang ketiga juga ada kondisi psikiatrik seperti kecemasan. Yang keempat pola tidur tidak konsisten. Lalu faktor resiko yang mempengaruhi insomnia ini, yang pertama ada wanita. Wanita lebih mungkin mengalami insomnia dibanding pria. Saat wanita memasuki fase menopause, akan terjadi perubahan hormon yang menimbulkan gejala sering berkeringat pada malam hari yang sering disebut hot flushes dan mengakibatkan gangguan tidur. Yang kedua, usia lebih dari 60 tahun. Ini semakin meningkat usia insomnia akan meningkat juga terjadi perubahan pola tidur. Yang ketiga, stres. Seseorang yang mengalami stres ini akan menyebabkan insomnia sementara. Yang keempat ada jet lag. Bekerja di malam hari sering meningkatkan resiko insomnia. Selanjutnya ada kerangka konsep. Untuk kerangka konsep ini, tingkat kecemasan memiliki hubungan dengan prevalensi kejadian insomnia. Selanjutnya hipotesis. Hipotesis ini terbagi menjadi 2, yaitu ada HA, yaitu ada hubungan antara tingkat kecemasan dengan prevalensi kejadian insomnia pada wanita menopause di Posyandu Lansia Puskesmas Lempake Samarinda. Yang kedua H0, berarti tidak ada hubungan antara tingkat kecemasan dengan prevalensi kejadian insomnia pada wanita menopause di Posyandu Lansia Puskesmas Lempake Samarinda. Selanjutnya ada rancangan penelitian ini. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian analitik dengan pendekatan cross-seksional. Metode penelitian ini yang digunakan adalah metode kuantitatif. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini yaitu wanita yang telah mengalami menopause. Selanjutnya, sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah responden yang diambil berdasarkan kriteria inklusi dari populasi yang telah menandatangani informed consent. Adapun kriteria inklusi yang pertama, wanita yang berusia di atas 45 tahun telah mengalami menopause, wanita yang tidak mengalami tunanetra, tunarungu maupun tunawicara, karena instrumen yang digunakan adalah kuesioner, sehingga apabila mengalami masalah tersebut, maka dimungkinkan jawaban menjadi bias. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, bersedia menjadi responden penelitian dan sudah menandatangani informed consent. Metode sampling pada penelitian ini yaitu konsekutif sampling. Penentuan besar sampelnya saya menggunakan rumus Stanley-Lemaitre, yaitu rumusnya N sama dengan Z alpha pangkat 2 dikali P dikali 1 kurang P dibagi D pangkat 2.
yaitu keterangannya N adalah jumlah sampel, Z alpha adalah tingkat kemaknaan, P proporsi keadaan yang akan dicari dari penelitian sebelumnya jika tidak ada menggunakan 0,5, dan D itu derajat kesalahan yang masih dapat diterima. Jadi sampel sama dengan 1,645 pangkat 2 dikali 0,5 dikali 1 kurang 0,5 dibagi 0,10 pangkat 2. Hasilnya 0,67 dibagi 0,01 ditemukan 67 sampel. Selanjutnya waktu dan tempat penelitian saya yaitu waktunya pada bulan Januari 2021 dan tempatnya di Posyandu Lansia Puskesmas Lempake. Selanjutnya ada definisi operasional. Variabel independen penelitian ini yaitu tingkat kecemasan. Cemas atau ansietas merupakan reaksi emosional dan subjektif tanpa ada objek yang spesifik sehingga menimbulkan perasaan khawatir atau tidak nyaman seolah-olah akan terjadi sesuatu yang dirasakan sebagai ancaman. Menggunakan alat ukur Jung Self-Rating Anxiety Scale, yaitu hasil ukurnya itu kecemasan ringan 20-44, kecemasan sedang 45-59, kecemasan berat 60-74, kecemasan panik 75-80 yang merupakan skala ordinal. Untuk variabel dependennya yaitu prevalensi kejadian insomnia. Definisi operasionalnya, insomnia adalah kurangnya kualitas tidur yang disebabkan oleh satu dari hal yaitu sulit memasuki tidur, sering terbangun malam, kemudian kesulitan untuk kembali tidur, bangun terlalu pagi, dan tidur yang tidak nyenyak. Menggunakan alat ukur kelompok studi psikiatrik biologi Jakarta, Insomnia Rating Scale. Hasil ukurnya itu insomnia ringan 11-17, insomnia sedang 18-24, insomnia berat 25-33 yang merupakan skala ordinal. Selanjutnya ada instrumen penelitian, yaitu adapun alat dan bahan yang digunakan. Pertama itu lembar kuesioner, dan penelitian ini menggunakan kuesioner Jung Self-Rating Anxiety Scale dan kelompok studi psikiatri biologi Jakarta Insomnia Rating Scale. Yang kedua, alat tulis seperti pulpen. Untuk uji validitas dan reliabilitas, alat ukur yang ini sudah baku sehingga tidak dilakukan lagi uji validitas dan reliabilitas kembali. Selanjutnya ada analisa data. Yang pertama itu melakukan uji normalitas. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji Kolmogorov-Smirnov dikarenakan jumlah data yang akan diuji itu lebih dari 50 sampel. Dan jika didapatkan p-value lebih dari 0,05 maka data terdistribusi normal. Yang kedua, analisa univariat. Analisa univariat adalah analisis yang dilakukan tiap variabel dari hasil penelitian. Pada umumnya, dalam analisis ini hanya menghasilkan distribusi dan presentasi dari tiap variabel tanpa membuat kesimpulan yang berlaku secara umum menurut Ghazali tahun 2019. Yang ketiga ada analisa bivariat. Analisa bivariat ini dalam penelitian bertujuan untuk menganalisis hubungan antara tingkat kecemasan dengan prevalensi kejadian insomnia pada wanita menopause. Diuji menggunakan uji Reng-Spearman dengan menggunakan SPSS versi 2.1. Selanjutnya ada alur penelitian. Jadi pertama itu kita mencari populasi, lalu untuk sampel itu dipertimbangkan melalui kriteria inklusi dan eksklusi yang ada. Setelah sampel sudah didapatkan, maka responden itu akan diberikan informed consent. Jika informed consent sudah diisi oleh responden, bagi yang tidak setuju, maka penelitian akan diberhentikan. Apabila responden menyetujui informed consent, maka akan diberikan lembar kuesioner Jung Self-Anxiety Rating Scale dan lembar kuesioner kelompok studi psikiatri biologi Jakarta Insomnia Rating Scale. Setelah dilakukan pengambilan data, maka data tersebut akan dianalisa dan selanjutnya akan pelaporan. Sekian presentasi proposal saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.